Fungsi dan peran plasma darah bagi kesehatan manusia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan peran plasma darah bagi kesehatan manusia. Teman-teman, darah dipisahkan menjadi 4 komponen, yakni plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Plasma membentuk sekitar 55% dari darah. Bila dipisahkan dengan komponen darah lainnya, plasma darah akan terlihat berwarna kekuningan. Dalam pembekaman, apabila ada warna bening kekuningan pada tempat yang dibekam, berarti itu plasma darah sudah muncul. Maknanya sudah selesai pembekamannya, dan hentikan proses pembekaman. Mengenal plasma darah dan fungsinya. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah terdiri dari 92% air yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Sementara itu, 8% plasma terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, imunoglobulin, dan elektrolit. Ya, teman-teman, kali ini kita jumpa dalam pembelajaran pembekaman dan dihubungkan dengan plasma darah. Biasanya teman-teman, plasma darah akan muncul di kop ataupun pada kulit. Setelah pembekaman, dia akan keluar dengan cairan bening dan sedikit berwarna kekuningan. Ya teman-teman, kita lihat kalau ini adalah darah, sel darah merah yang masih berbentuk cairan darah lengkap. Teman-teman, peran utama dari plasma darah adalah membawa nutrisi, hormon, dan protein ke bagian tubuh yang membutuhkan. Selain itu, plasma darah juga memiliki fungsi penting lainnya untuk kesehatan tubuh manusia, yaitu pertama, membuang limbah. Salah satu fungsi plasma darah adalah membuang limbah hasil metabolisme. Plasma menerima dan mengangkut limbah tersebut ke area tubuh lainnya, seperti ginjal atau hati, untuk dibuang. Yang kedua, untuk menjaga suhu tubuh. Plasma darah membantu menjaga suhu tubuh dengan cara menyerap dan melepaskan panas sesuai kebutuhan. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Ya teman-teman, ini adalah darah hasil pembekaman cukup banyak. Dia biasanya di lapisan teratas teman-teman akan terpisah antara plasma darah, sel darah putih, dan darah merah. Kalau darah merah adanya di paling bawah, sedangkan plasma darah adanya di lapisan teratas. Tapi, nah ini warnanya sudah mulai ada yang meresap ke bawah, dan yang paling bawah adalah yang di dasar adalah darah merah. Tapi karena waktunya terlalu cepat, teman-teman, jadi belumlah nampak plasma darahnya. Ya teman-teman, kita kembali lagi tentang plasma darah teman-teman. Fungsi yang ketiga dari plasma adalah menjaga keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan pada tubuh. Salah satu protein penting yang terkandung dalam plasma darah yaitu albumin. Albumin berperan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh.
Protein ini bertugas untuk menjaga agar cairan dalam pembuluh darah tidak bocor dan merembes ke jaringan. Kemudian yang keempat, untuk membantu proses pembekuan darah. Teman-teman, selain albumin, protein penting lainnya yang terkandung dalam plasma darah adalah fibrinogen. Protein ini berperan dalam proses pembekuan darah dengan membantu mengurangi perdarahan aktif. Bila kadar fibrinogen dalam plasma darah rendah, darah akan sulit berhenti ketika terjadi perdarahan. Hal ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan banyak darah. Yang kelima, membantu melawan infeksi. Ya teman-teman, plasma darah mengandung gamma globulin, yaitu sejenis imunoglobulin yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kandungan tersebut membantu tubuh melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Yang keenam, menjaga kinerja saraf dan otot. Plasma darah juga mengandung elektrolit yang memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh. Kandungan elektrolit dalam plasma darah seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium yang berfungsi untuk menjaga kinerja saraf dan otot. Dan yang ketujuh, untuk menjaga kekentalan pH darah. Bila kita tidak memiliki cukup elektrolit, kita bisa mengalami beberapa gejala kesehatan seperti kelemahan otot, kejang, dan irama jantung yang tidak biasa. Selain itu, elektrolit juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam basa dan menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Elektrolit dalam darah berfungsi menjaga tingkat keasaman darah sehingga darah tetap netral. Lalu, apa efek bekam terhadap darah, teman-teman? Pertama, bekam menstimulasi sirkulasi darah di dalam tubuh secara umum melalui suatu zat nitrit oksida yang berperan meluaskan pembuluh darah. Kemudian, yang kedua, berperan mengurangi darah dan cairan yang menyertai proses peradangan dengan cara mengeluarkan cairan-cairan ini dari celah antar sel. Begitu pula zat pemicu peradangan juga ikut dikeluarkan, misalnya zat histamin. Ya teman-teman, yang ketiga, meningkatkan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan mengubahnya menjadi darah yang terlalu asam menjadi proporsional. Ya teman-teman, bila artikel ini dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Salam sehat walafiat dari Rumah Sehat Tera Afiat. Bersama saya, Ferry Jaya Priyana.